Perkenalkan, nama saya Angela Selindeo. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Teks ini sering juga disebut tajuk rencana atau argumentasi satu sisi. Kemudian, struktur teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang pertama di bagian tesis atau pernyataan umum, bisa juga berisi pendapat sang penulis maupun teori-teori yang nantinya akan dikemukakan atau diuraikan lagi di bagian argumentasi. Yang kedua, bagian argumentasi di mana berisi pendapat-pendapat yang berupa fakta. Bagian pendapat ini dapat juga disetujui maupun ditolak atau sebuah penolakan. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, di mana di bagian penegasan ulang ini, fakta-fakta yang telah diuraikan di bagian argumentasi ditegaskan kembali atau diingatkan kembali. Struktur teks editorial. Tesis. Tesis, bagian ini berisi sudut pandang seorang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis walaupun dalam pengertian umum. Argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga merupakan hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya. Reiterasi atau penegasan ulang. Reiterasi, bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Terdapat pada bagian akhir teks. Nah, kemudian unsur kebahasaan di dalam teks editorial, yaitu ciri-cirinya antara lain: yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, kata-katanya yang digunakan biasanya kata-kata yang populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi kausalitas. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawabannya. Bertujuan agar pembaca merenungkan masalah yang ditanyakan. Ciri-ciri kalimat retoris: tidak memerlukan jawaban, umumnya menggunakan kata tanya, berbentuk pertanyaan dan juga penegasan. Orang yang ditanya dan bertanya, keduanya mengetahui jawabannya. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Kata populer juga memiliki teman, yaitu kata kajian. Perbedaan antara kata populer dan kata kajian. Kata populer dikenal oleh masyarakat umum, sedangkan kata kajian dikenal oleh ilmuwan atau profesi tertentu. Kata populer terdapat dalam percakapan sehari-hari, sedangkan kata kajian terdapat di karya tulis ilmiah. Kata populer dipakai oleh masyarakat umum, sedangkan kata kajian dipakai oleh ilmuwan atau profesi tertentu. Kata ganti petunjuk adalah kata yang digunakan untuk mengganti sesuatu. Dikenal juga sebagai pronomina. Digunakan agar suatu kalimat disampaikan tidak bertele-tele. Berikut jenis pronomina petunjuk dibagi menjadi umum, tempat, hal atau peristiwa.
Jenis pronomina petunjuk yang umum dapat digunakan di tempat maupun di hal atau peristiwa, tergantung penempatannya dan situasi. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Jenis konjungsi kausalitas. Syarat: menyatukan akibat dan sebab dengan menerapkan syarat untuk terjadinya akibat tersebut. Konjungsi yang sering digunakan: jika, kalau, dan bila. Alasan: menyebutkan adanya alasan atau penyebab terjadinya suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Konjungsi yang sering digunakan karena. Akibat: memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Konjungsi yang sering digunakan sehingga, oleh karena itu, dan maka. Simpulan: memuat suatu simpulan dari adanya sebab dan akibat. Konjungsi yang sering digunakan dengan demikian, jadi, dan oleh karena itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.